Sahabat, apa itu sahabat? Sahabat bisa kita artikan sebagai seseorang yang dekat dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tentunya bertemu di bulan puasa yang ceria ini. Jamaah Ramadan Helwah SDIT Insan Teladan sekalian. Pada hari ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah kultum berjudul Sahabat Quran. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimanakah caranya supaya kita bisa menjadi sahabat Al-Quran atau menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita tentunya. Pertama, sahabat Al-Quran ini terdiri atas dua kata. Sahabat dan Al-Quran. Sahabat, apa itu sahabat? Sahabat bisa kita artikan sebagai seseorang yang dekat dengan kita, tempat kita bercerita, tempat kita mencurahkan hati kita, tempat kita meminta bantuan dan semacam. Nah, tentunya setiap dari kita punya kan sahabat. Sahabat adalah orang yang ada di saat kita suka maupun duka. Kemudian kata kedua adalah Al-Quran. Al-Quran sendiri adalah kitab suci umat Islam sedunia. Berisi tentang petunjuk kehidupan dan pedoman yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW melalui perantaran malaikat Jibril. Jadi di sini kultum saya bermaksudkan adalah menjadikan Al-Quran yang sebagai pedoman umat Islam ini menjadi sahabat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, kita selalu berpatokan kepada nilai-nilai dan aturan-aturan di dalam Al-Quran. Sehingga dalam kehidupan kita tidak keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Jamaah Ramadan Helwah SDIT Insan Teladan sekalian. Sahabat Al-Quran, ya, tentunya kita ingin Al-Quran menjadi bagian dari kehidupan kita. Terus bagaimana caranya menjadikan Al-Quran sebagai sahabat? Ada 3 cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Pertama, membacanya. Tentunya jika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita harus membacanya terlebih dahulu. Jika tidak membacanya, bagaimana mungkin kita bisa dekat dengan Al-Quran? Kemudian yang kedua, mempelajarinya atau mentadaburinya. Mengetahui artinya, maknanya. Memahami asbabun nuzul dari tiap-tiap ayat itu sendiri. Memahaminya tentunya. Dan mencari tahu misalnya makna-makna terdalam dari setiap ayat tersebut. Dan yang ketiga adalah mengamalkannya. Kita membacanya, kita mentadaburinya, mempelajari makna dan artinya. Tapi apa gunanya jika kita tidak mengamalkannya? Maka yang ketiga, dan ini tentunya juga sangat penting, setelah kita mengetahui isi Al-Quran, petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran, dan larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran, marilah kita mengamalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut. Nah, dengan melakukan ketiga cara tersebut, insya Allah Al-Quran akan menjadi dekat kepada kita dan menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Pada zaman sekarang ini, banyak orang hanya sekedar membaca Al-Quran saja. Sekedar menunaikan kewajibannya saja. Tidak menjadikan Al-Quran itu bagian dari kehidupannya. Mereka berpikir kadang agama cuma ada di masjid. Di kantor agama hilang, maka korupsi merajalela. Kemudian mereka berpikir bahwa agama hanya ada di masjid atau majelis taklim. Di pasar agama hilang, maka timbangan tetap curang. Nah, jika kehidupan seperti ini,
memisahkan urusan-urusan agama dan duniawi, maka agama tidak lagi dianggap penting oleh bagian orang, selain sebagai menunaikan kewajiban atau rutinitas semata. Maka dari itu, mulai saat ini, mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dekat kita, sebagai tempat kita mengadu, tempat kita meminta petunjuk. Di dalamnya berisi dengan jelas kalimat-kalimat Allah, petunjuk-petunjuk Allah, agar kita tidak salah langkah dalam kehidupan, agar kita tetap pada koridor ihdinal siratal mustaqim, tetap kepada jalan yang lurus. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Artinya, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan menjadi penolong bagi sahabat-sahabat. Di sini dimaksudkan sahabat itu adalah para pembaca Al-Quran, para petadabur Al-Quran, dan para pengamal Al-Quran. Maka daripada itu, jika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, insya Allah hidup kita selamat di dunia maupun di akhirat. Maka mulai saat ini, jadikanlah Al-Quran sebagai sahabatmu, maka Allah akan senantiasa selalu melindungimu. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.